Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnaini Putri Solihah, peserta Latsar CPNS Angkatan 68 Kabupaten Wonogiri. Dalam video ini, saya akan menyajikan laporan habituasi saya di unit kerja RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso Wonogiri. Selamat menyaksikan. Kegiatan ini berjudul Optimalisasi Edukasi Alur Rawat Inap kepada pasien di triase COVID-19 RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso Wonogiri. Kegiatan pertama yaitu melakukan pengambilan data pasien pulang APS. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu melakukan koordinasi dengan mentor. Belum melakukan koordinasi, saya berdoa terlebih dahulu, nasionalisme Pancasila sila pertama. Kemudian saya berkoordinasi dengan dilakukan dengan prinsip musyawarah, nasionalisme Pancasila sila keempat. Kemudian saya melakukannya dengan sikap hormat, sopan dan santun, etika publik. Tahapan kegiatan selanjutnya yaitu mengambil data pasien triase COVID-19 yang APS. Sebelumnya saya meminta izin sebelum mengambil data pasien, etika publik. Saya bekerja keras mengumpulkan data dengan cermat, jujur, dan apa adanya, anti korupsi. Data pasien ditulis dengan runut dan teratur agar mudah dibaca, komitmen mutu. Tahapan kegiatan selanjutnya yaitu meminta izin dan koordinasi dengan Kepala IGD. Saya memaparkan rencana kegiatan dengan jelas, akuntabilitas. Saya meminta izin kepada Kepala IGD dengan sopan santun, etika publik. Saya menggunakan bahasa yang baik dan benar, nasionalisme Pancasila sila ketiga. Tahapan kegiatan keempat, meminta masukan dari Kepala IGD. Dalam meminta masukan dari Kepala IGD, saya lakukan dengan hormat, sopan dan santun, etika publik. Berusaha terbuka dan menerima saran dan kritik yang diberikan, akuntabilitas. Tahapan kegiatan selanjutnya, meminta masukan dari penanggung jawab triase COVID-19. Dalam meminta masukan dari penanggung jawab triase COVID, saya lakukan dengan hormat dan sopan santun, etika publik. Saya juga berusaha terbuka dan menerima saran dan kritik, akuntabilitas. Kegiatan kedua, membuat draft form checklist edukasi rawat inap pasien triase COVID-19. Tahapan kegiatan yang pertama, melakukan pengumpulan data dan informasi terkait edukasi yang perlu disampaikan. Saya melakukan analisa terkait informasi yang perlu disampaikan dengan jujur, anti korupsi, dan bertanggung jawab sesuai kondisi yang ada, akuntabilitas. Tahapan yang kedua, melakukan studi referensi tentang informasi yang perlu disampaikan. Saya melakukan studi referensi dari sumber-sumber yang valid berupa panduan klinis maupun website terpercaya, komitmen mutu. Dalam melakukan studi referensi, saya lakukan dengan sungguh-sungguh, akuntabilitas. Tahapan kegiatan yang ketiga, membuat form checklist di aplikasi Microsoft Word. Saya membuat form checklist dengan aplikasi yang asli dan bukan bajakan, komitmen mutu. Saya membuat form edukasi dengan ringkas, padat dan jelas, akuntabilitas. Tahapan kegiatan selanjutnya adalah melakukan konsultasi dengan mentor. Saya melakukan konsultasi dengan mentor dengan sopan dan santun, etika publik, dan meminta saran dan juga masukan dengan lapang dada, akuntabilitas. Tahapan kegiatan selanjutnya, melakukan uji coba form checklist edukasi alur rawat inap di triase COVID kepada pasien atau keluarga pasien. Saya meminta izin kepada petugas triase untuk melakukan uji coba form yang sudah dibuat, etika publik. Setelah meminta izin, saya mengedukasi keluarga dengan sopan, etika publik, dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, nasionalisme Pancasila sila ketiga. Mengolah data form checklist. Saya mengolah data sehingga mendapatkan gambaran prosentase pemahaman agar checklist form dapat digunakan secara efektif dan efisien, komitmen mutu. Kegiatan ketiga, membuat form pernyataan kepahaman tentang edukasi rawat inap pasien COVID-19. Tahapan kegiatan pertama, mencari referensi format form pemahaman edukasi di rumah sakit. Saya meminta izin untuk meminta referensi format form yang biasa digunakan di rumah sakit dengan sopan dan santun, etika publik. Tahapan kegiatan selanjutnya, membuat form pernyataan kepahaman edukasi di Microsoft Word. Saya membuat form pernyataan kepahaman dengan aplikasi yang asli, komitmen mutu. Saya membuat form pernyataan kepahaman dengan ringkas, padat dan jelas, akuntabilitas. Tahapan kegiatan selanjutnya, konsultasi dengan mentor. Saya melakukan koordinasi dengan mentor terkait rancangan form yang sudah dibuat, etika publik, dan meminta saran dan juga masukan dengan lapang dada, akuntabilitas.
Tahapan kegiatan selanjutnya, uji coba form pernyataan kepahaman edukasi. Saya meminta izin kepada petugas triase COVID-19 untuk melakukan uji coba form yang sudah dibuat. Setelah meminta izin, saya mengedukasi keluarga dengan sopan, etika publik. Kegiatan keempat, membuat media edukasi publik. Tahapan kegiatan pertama, mencari ide atau gagasan poster edukasi publik. Mencari ide dan gagasan dilakukan dengan sungguh-sungguh akuntabilitas. Tahapan kegiatan kedua, membuat desain poster dengan format JPEG. Dalam membuat desain poster, saya menggunakan aplikasi yang asli, mengambil vektor dan juga font internet dengan memperhatikan lisensi objek tersebut. Komitmen mutu, sedangkan saya juga memperhatikan hak cipta, jujur, etika publik. Tahapan kegiatan selanjutnya, meminta saran dari mentor, melakukan koordinasi terkait poster yang sudah dibuat, etika publik. Tahapan kegiatan selanjutnya, berkoordinasi dengan pihak IT rumah sakit. Saya meminta tolong kepada pihak IT rumah sakit dengan kalimat yang sopan, etika publik. Saya menjelaskan maksud saya dengan jelas, akuntabilitas. Tahapan kegiatan selanjutnya, memposting poster edukasi publik di Instagram. Saya meminta tolong kepada pihak ITRS dengan kalimat yang sopan, etika publik. Saya menjelaskan maksud saya dengan jelas, akuntabilitas. Kegiatan kelima, melakukan finalisasi dan sosialisasi form edukasi di triase COVID-19. Tahapan kegiatan yang pertama, melakukan koordinasi mengenai form yang sudah dibuat. Saya melakukan koordinasi dengan jelas mengenai maksud dan tujuan saya, akuntabilitas. Tahapan kegiatan kedua, survei tempat untuk meletakkan form. Saya melakukan survei untuk memasang banner dan meletakkan form dengan meninjau beberapa pertimbangan agar efektif dan efisien, komitmen mutu. Tahapan kegiatan selanjutnya, meletakkan form di triase COVID. Saya meminta izin kepada petugas triase untuk meletakkan form saya dengan sopan dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, etika publik dan nasionalisme sila ketiga. Tahapan kegiatan selanjutnya, melakukan sosialisasi penggunaan form kepada petugas triase COVID-19. Saya menjelaskan maksud penggunaan form kepada petugas triase COVID dengan bahasa yang sederhana, anti korupsi.